warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah, salawat dan salam semoga tercurah terlimpah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Yang pertama, kita ucapkan selamat datang kembali kepada Abah yang tetap istiqomah di depan. Tetap istiqomah di depan. Sebelum haji, sudah haji, semakin terdepan. Insya Allah masuk surganya terdepan Pak ya. Dengan saya duluan itu Pak. Kita doakan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bisa mengikuti jejak Abah, langkah Pak Surya Esa, Pak Arya. Nah, Pak Surya. Pak Arya juga yang sudah, berarti yang sudah berapa orang? Pak Arif. Sini yang di sini. Kita doakan ada milik di rezekinya semuanya dan bisa berangkat bareng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siapa tahu ya. Kalau Allah itu kan kalau Allah jadi, kata Allah jadi ya jadi. Pak Ajis juga pernah baca. Nah, Ajis unggek barejeng ya. Barejeng tunuh. Ya. Kita doakan mudah-mudahan kita semua bisa berangkat mengikuti jejak orang-orang yang soleh yang bisa berangkat melaksanakan rukun Islam yang terakhir dan kesempurnaan Islamnya seorang. Tentu saja selain berusaha juga doa juga tidak cukup dengan amin, dia harus dibarengi dengan nabung. Mudah-mudahan kita semua masuk bisa melaksanakan ibadah haji. Sudah cukup amin ya. Nanti setelah ini lanjut ke nabung. Nabung maaf ya caranya itulah. Ya, kita lanjutkan ke ayat yang ke-84 di surah Al-Baqarah. Allah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadna mitsaqakum la tasbikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum tsumma aqrartum wa antum tashhadun. Ini masih menceritakan kisah Bani Israil ya. Jadi aturan jangan bal bating itu kisah Bani Israil dalam Al-Qur'an teh. Nah, kita bisa mengetahui nanti karakter orang-orang Bani Israil yang baik kita ambil, ini gambaran kalau yang baiknya kita ambil, yang jeleknya kita tinggalkan. Nah, itu kurang cenah make jeung digambarkeun kisah Bani Israil supaya anu gorengna teu diturutan ku urang. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa sifat tipikal kita ini kadang-kadang menyerupai, tetapi kita tidak tahu. Menyerupai kaum Bani Israil, tapi kita tidak tahu. Nah, jangan sampai kalau sudah tahu nanti, sudah tahu tipikal Yahudi Bani Israil, kemudian ada di lingkungan kita termasuk dalam diri kita, ya kita bisa menjauhinya. Yang jelek jauhi dan tinggalkan, yang baik diambil. Tapi nanti kita lihat ada yang baiknya enggak. Kalau tidak ada yang baik ya cukup itu sebagai spion. Wah goreng nama ulah. Ketingali ulah. Wa id akhadna, dan ketika kami mengambil mitsaqakum, janji dengan kalian. Wa idza akhadna mitsaqakum, ketika kami mengambil janji, mitsaqakum, janji dengan kalian, artinya ada sebuah perintah. Janji itu ada berbentuk perintah Allah kepada Bani Israil. Jadi bentuknya perintah Allah. Janji itu adalah perintah Allah. Yang namanya janji itu pasti ada dua
orang ya, ada 2 orang atau 2 kelompok, tidak mungkin satu. Artinya ketika Allah memerintahkan itu, memerintahkan sebuah perintah, perintah itu diketahui jadi 2 orang. Jadi Allah memerintahkan, ini tahu perintah Allah, itu jadinya sebuah perjanjian. Ketika ada sebuah perjanjian, kata Allah, la tasbikuna, jangan kalian tumpahkan dima'akum, darah kalian. Darah kalian itu artinya jangan menumpahkan darah sesama kalian. Jadi ulah saling membunuh antara Pak Robik dengan Pak Irfan. Ulah artinya teh numpahkeun darah teh saling membunuh. Itu sebuah larangan lagi. Kalau yang kemarin apa? Perintahnya wa idza akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah ya. Itu kan perintahnya untuk menyembah kepada selain, jangan menyembah kepada selain Allah. Terus apa lagi? Bodohnya. Bisalah ada ya naon teh kebiasaan tos haruwisan sanuwisan parobik. Kebiasaan tos sarabu gitu sepoho ayeuna asup ti katuhu keluar. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin. Nah itu kan semua perintah ya. Aqimis shalah, terus wa atuz zakah, itu kan perintah. Nah kalau ini larangan. Larangan Allah, la tasbikuna dima'akum, jangan sampai menumpahkan saling membunuh di antara kalian sesama jenis itu. Tadi ngabunuh orai mah lain jenis kan? Lain jenis bunuh orai. Dima'akum, darah kalian sendiri, artinya sesama orang, sama manusia. Jangan menumpahkan darah sesama manusia. Satu, yang kedua, wala tukhrijuna, airul rujun teh asal dari kharaja, ari kharaja teh naon? Kharaja keluar. Jangan mengeluarkan, jangan mengusir. Jangan mengusir. Diusir teh pan keluar, teh jero imah dikeluarkeun. Mengusir. Wala tukhrijuna, jangan kalian mengeluarkan, mengusir anfusakum, diri kalian sama. Ini juga satu jenis. Jadi jangan sampai di antara kalian saling mengeluarkan. Min diyarikum, dari kampung halaman. Tsumma aqrartum, kemudian kalian berikrar. Jadi orang Yahudi itu Bani Israil sudah berikrar. Ikrarna hiji moal numpahkeun, moal saling membunuh, kedua moal musir. Kata ikrarnya mereka. Wa antum tashhadun, sedangkan kalian mengetahui, menyaksikan. Artinya tahu perintah Allah tentang satu, jangan membunuh, dua, jangan mengusir. Ini kan dulu. Jadi Bani Israil itu ada yang disebut dengan Bani, jadi terpecah, ada Bani Qainuqa, ada juga Bani dan Nadir. Nah, ini sekutunya suku Khazraj. Sama. Satu suku dengan Bani Israil. Semuanya di Bani Israil itu ada Hunaiko, ada Bani Nadir. Ini sekutunya Khazraj. Nah, ada lagi Bani Quraito, sekutunya suku Aus. Nah, kedua suku ini yang saling berperang di antara mereka itu. Nah, ketika berperang, kemudian ada yang kalah. Nah, yang kalah ini kemudian ditawan, ada yang diusir keluar. Ini di suku mereka, makanya kata Allah, la tasbikuna dimakum, mereka itu tahu. Wa antum tashhadun, jangan membunuh juga tahu, disaksikan sendiri, sudah berikrar juga. Jangan mengusir juga di antara kalian, sama juga, mereka juga tahu. Tetapi kaum ini, baik Khazraj yang terkenal dulu ya, Yahudi dengan Aus itu kalau ini disebutnya setelah zaman Rasulullah disebut kaum Ansor. Kaum
Ansor. Nah, yang Quraidah yang satu sekutu dengan Aus itu disebut kaum Muhajirin setelah datangnya Rasulullah. Nah, dulu mereka ini saling berperang. Geus mah saling membunuh, kemudian lamun eleh diusir ti lemurna. Nah, itu hal yang seperti itu sebelumnya sudah diikrarkan oleh mereka, tahu akan larangan Allah, jangan saling membunuh, jangan mengusir, tetapi mereka tetap lakukan. Tah, lamun kalau kita sudah tahu perintah Allah, sudah tahu larangan Allah, dan kita tahu hukumnya ada, perintahnya itu ada dalam Al-Quran, kemudian kita tidak mengikuti perintah Allah dan larangan Allah, maka tidak ada bedanya kita itu dengan Bani Israel. Sebab sebuah keyakinan itu, sebuah keyakinan itu menuntut kita untuk menjalankan perintah Allah. Jadi jelema anu iman, anu yakin, lamun teu ngajalankeun perintah Allah dusta. Sebab namanya iman itu menuntut untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kalau ngaku iman ke Allah, iman ke Rasul, tapi tidak menjalankan perintah Allah dan larangan Rasulnya, perintah Allah, perintah Rasul, larangan Allah dan Rasul tidak dijalankan, maka imannya dusta. Itu ya. Nah, sama dengan mereka ini, dengan kaum Bani Israil itu. Nah, jangan sampai sifat mereka itu lantas ada pada diri kita sendiri. Sebab makanya kenapa digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran itu supaya bisa diketahui oleh kita dan kita tidak mengikuti jejak mereka. Nah, kalau sudah tahu, ya. Sebab itu tadi kadang kalau tidak tahu itu sifat kita itu persis dengan Bani Israil, persis sama. Itu saja ya yang sampaikan di Al-Baqarah ayat 84. Mudah-mudahan manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf atas segala hilafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.